Orang-orang ini bekerja setiap hari mewakili tugas presiden dan wakil presiden. Setiap hari kerjaannya mewakili tugas dari presiden dan wakil presiden. Tetapi sayang, sungguh sayang, gajinya sangat kecil sekali. Enggak bisa sebanding dengan gajinya TNI. Wah, jangankan gajinya TNI, gajinya DPR aja enggak. Padahal dia bekerja setiap hari mewakili tugas dan kewajiban dari presiden dan wakil presiden. Dan ini seluruh rakyat Indonesia harus tahu dan wajib tahu dan paham. Jika seluruh rakyat Indonesia tidak tahu dan tidak paham, selamanya negara Indonesia akan acak kadut akan rusak. Sistemnya tidak akan terbangun dengan baik. Oleh sebab itulah seluruh rakyat Indonesia harus tahu siapakah orang-orang yang setiap hari pekerjaannya menggantikan tugas presiden dan wakil presiden. Bahkan kerjaannya setiap hari menggantikan mewakili tugas para pemimpin di Indonesia. Tetapi sayang, sungguh sayang, gajinya sangat kecil sekali, yaitu para guru. Para guru itu sebenarnya tidak wajib mendidik rakyat. Yang wajib mendidik rakyat itu sebenarnya para pemimpin. Para pemimpin mulai dari tingkat desa, yaitu Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah. Kalau seandainya di satu kampung, di satu desa nggak ada guru yang mau mendidik, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Yang dosa itu adalah kepala desa dan lurah jika tidak mendidik rakyat. Mengapa? Karena kepala desa dan lurah didapatkan dari gaji. Kehidupan mereka itu digaji. Kalau enggak ya dapat bengkok dari miliknya pemerintah. Kepala desa ada bengkok-bengkok, misalnya selain bengkok juga mereka mendapatkan penghasilan dari jual beli tanah dan seterusnya. Terus setelah mereka dapat keuntungan dari hartanya rakyat. Pemimpin itu mulai dari kepala desa, lurah apalagi digaji. Nah, kalau seandainya satu kampung itu nggak ada guru, nggak mau didik, ya nggak apa-apa, nggak ada dosa. Tetapi kalau lurah dan kepala desa nggak mau mendidik rakyat, dosa. Nah, kemudian kalau seandainya nggak ada lurah, nggak ada kepala desa yang mendidik, yang wajib mendidik itu camat. Camat wajib mendidik karena dia adalah pemimpin. Kemudian camat wajib mendidik, atau bupati, wakil bupati juga wajib mendidik rakyatnya. Kemudian wali kota, wakil wali kota wajib mendidik rakyatnya. Gubernur dan wakil gubernur juga wajib mendidik rakyatnya. Bayangkan nih, gubernur, wakil gubernur itu rakyatnya segitu banyaknya, wajib dia mendidik. Dan ke atas lagi presiden dan wakil presiden itu wajib mendidik rakyatnya. Inilah sistem yang benar. Jadi yang wajib mendidik rakyat itu pada dasarnya adalah tugas para pemimpin. Tugas dan kewajiban loh ya, ini namanya tugas dan kewajiban. Kalau nggak dijalankan dosa. Sedangkan guru-guru itu kalau nggak mendidik ya nggak dosa. Nah, sekarang terbentuk suatu negara, ada sistem. Ketika para pemimpin itu sibuk, tidak punya waktu untuk mendidik, untuk mengajar. Pak Lurah nggak punya waktu, habis waktunya untuk mendidik rakyat. Kepala desa sudah habis waktunya mendidik rakyat. Pak Camat juga nggak sempat mendidik rakyat. Bupati, wakil bupati nggak sempat mendidik rakyat. Gubernur, wakil gubernur nggak sempat mendidik rakyat. Misalnya nih, gubernur, wakil gubernur suruh mendidik anak TK, anak SD, SMP, SMA misalnya, waktunya sudah habis. Presiden dan wakil presiden juga nggak punya waktu lagi mendidik rakyat. Maka para pemimpin itulah minta tolong, judulnya minta tolong nih, minta tolong para guru-guru untuk mewakili, menjalankan tugas dan kewajiban para pemimpin. Bayangkan, begitu mulianya tugasnya para guru, mewakili tugas para pemimpin. Tetapi mengapa para pemimpin di Indonesia ini tugas dan kewajibannya sudah diwakili, dijalankan oleh guru-guru, tetapi guru-guru tidak pernah dimuliakan? Guru-guru itu adalah mewakili tugas para pemimpin. Sedangkan kalau DPR, namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dia hanya mewakili aspirasi rakyat. Nah, kalau guru mewakili para pemimpin. Lalu mengapa para guru itu gajinya lebih kecil daripada para anggota DPR? Cara pikirnya orang Indonesia terbolak-balik.
Nah, ciri-ciri negara maju itu kan kalau negaranya memuliakan para guru-guru. Guru-gurunya dimuliakan, digaji yang paling besar. Kemudian karena guru-guru digaji paling besar, maka syarat menjadi guru itu seleksinya sangat ketat. Nggak boleh asal-asalan. Syarat-syarat menjadi guru sangat ketat sekali. Ketika menjadi guru langsung dihormati, digaji sangat besar. Dan mereka-mereka nanti akan mampu mendidik kader-kader generasi bangsa yang berkualitas tinggi, yang sangat unggul, mampu melebihi keunggulan daripada kader-kader bangsa lain di luar negeri. Nah, kalau negara-negara yang acak-adut, yang rusak, guru-gurunya nggak dihormati, ya banyak guru tumbuh di mana-mana, tapi asal-asalan, nggak ada seleksi ketat, sehingga kader bangsa tumbuh ya asal-asalan. Kader bangsa yang tumbuh asal-asalan nanti kalau seandainya menjadi pemimpin, ya paling-paling pemimpin yang korupsi, tidak mampu kreatif dan inovasi. Inilah kita mau pilih negara mana. Negara kita ini mau maju atau mau asal-asalan? Ayo, kalau negara kita ini mau maju, ayo hormati para guru. Hormati para guru, angkat para guru dengan sistem seleksi yang ketat. Hormati mereka, muliakan gaji mereka. Nah, kalau di Indonesia PNS saja ini, apalagi guru honor ya, PNS saja itu tertinggi paling-paling sekitar 6.700.000, 6.300.000 itu gaji pokok ya. Belum ditambah tunjangan loh ya. Kan golongan 1 itu 1.600.000 sampai 2.900.000 lah, hampir 3 juta. Golongan 2 2.100.000 sampai 4.100.000. Golongan 3 2.785.000 sampai 5.180.000. Golongan 6 3.280.000 sampai 6.373.000. Ini belum tunjangan-tunjangan. Ini yang PNS, belum yang P3K, apalagi yang honorer. Yang honorer Masya Allah harus suruh berjuang, karena mereka memang dibodohin oleh para pemimpin. Yang kurang ajar itu para pemimpin di Indonesia. Camat, lurah, kepala desa, wakil wali kota, kemudian gubernur, bupati, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, enggak paham tentang tugas dan tanggung jawabnya. Maka negara kita itu amburadul. Nah, para pemimpin itu kan supir. Ibarat kita itu naik bis, pemimpin adalah supir. Nah, supirnya kalau nggak tahu rambu-rambu, nggak tahu tugas dan tanggung jawab, bis itu dibawa oleh supir, nabrak trotoar, nabrak pohon, nabrak rambu-rambu, yang ngeremnya mendadak semut, kemudian ngegas mendadak wung. Jadi itulah para pemimpin Indonesia. Bayangkan tuh. Dan penumpangnya adalah seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh rakyat Indonesia itu pusing kepalanya. Demikian, semoga manfaat. Indonesia semoga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin.